Oke, shalom semua teman-teman. Saya pengen kalian sangat serius. Karena ini buat saya pribadi hal yang sangat penting buat kalian. Sebab tadi pagi Tuhan cuma ngomong hanya orang-orang yang mengingini. Sekali lagi hanya orang yang mengingini. Dia akan masuk dalam sebuah dimensi. Mungkin pertanyaannya, Kak, saya masih muda, saya belum pernah belajar. Tapi Tuhan cuma bilang hanya orang-orang yang menanti-nantikan dan begitu amat sangat mengingini. Dia akan dibawa ke sebuah dimensi. Kalian mesti tahu tadi saya cuma sebentar doang, saya gak akan lama bahas firman Tuhan. Karena buat saya pribadi saya sudah siapin slide. Cuman tiba-tiba tadi pas saya nyembah, kita nyembah dan segala macam. Yang perlu kalian pelajari adalah bukan mempelajari secara teori. Yang perlu kalian pelajari bagaimana kalian mengingini dan merindukan. Untuk apa? Untuk ada dalam sebuah dimensi roh. Mungkin pelajarannya sangat berat, Kak. Kak, saya belum pernah belajar tentang yang namanya itu. Karena firman Tuhan bilang gini dengan jelas. Ya, firman Tuhan bilang gini. Bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1 dibilang apa? Dibilang apa firman Tuhan? Ya, terus pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya bilang ini, first this God create the heaven and earth, all you see, all you don't see. Artinya apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kelihatan, tapi Tuhan juga menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Masalahnya banyak orang ya seperti kita, kenapa sih kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan? Apa? Karena manusia roh kita seringkali tertutup. Karena waktu kejatuhan manusia, ya saya mau bilang sedikit firman Tuhan. Waktu kejatuhan manusia, maka ada satu pintu, yaitu pintu manusia roh tiba-tiba tertutup. Tidak bisa lagi melihat yang benar, tidak bisa lagi melihat yang di roh. Makanya tadi Ibu Nancy bilang gini, bahwa yang tidak kelihatan itu lebih nyata dari apa yang kamu lihat hari ini. Yang tidak kelihatan itu lebih nyata dari apa yang kamu tidak lihat hari ini. Karena sekali lagi, manusia itu diciptakan firman Tuhan dengan jelas di dalam Kejadian. Bahwa manusia itu dihembuskan napas. Tapi kalau adik-adik teman-teman tahu, itu bukan cuma napas. Ada sesuatu yang dibilang gini, bahwa Allah menghembuskan rohnya sendiri. Jadi sebenarnya nature manusia, alami manusia itu hidup di dalam roh. Jadi nature kamu itu udah gak cuma hidup yang kamu lihat hari ini. Tapi apa yang kamu gak mungkin lihat di alam roh. Seperti yang kalian lihat malaikat. Kalian mungkin lihat air terjun, itu yang kita lihat. Sekali lagi karena nature manusia itu firman Tuhan dengan jelas. Dia bilang gini, dia bukan hanya menghembuskan napas, tapi dia menghembuskan rohnya sendiri. Jadi bilang sama teman kanan kirimu, nature kamu itu hidup dengan manusia roh. Coba bilang. Jadi sebentar kita akan menyembah Tuhan, tapi Tuhan bilang gini, hanya orang-orang yang mengingini. Hanya orang yang menanti-nantikan. Karena sekali lagi nature manusia itu adalah hidup di dalam roh. Makanya firman Tuhan bilang gini, engkau harus menyembah dia dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya natural kita, manusiamu, pribadimu harusnya terbiasa hidup dengan nature roh Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan yang bilang Tuhan sendiri bahwa dia menghembuskan rohnya sendiri buat kalian. Oke, saya pengen kalian tetap ngomong sama Tuhan, Roh Kudus ajari aku. Mungkin firmannya agak berat tapi kamu coba ngomong sama Roh Kudus. Sambil firman ini dibagikan kamu ngomong, Roh Kudus, Tuhan aku pengen bukakan mataku, bukakan manusia rohku. Karena Tuhan dengan jelas tadi pagi ngomong, hanya orang-orang yang merindukan.
Kalau tadi Ibu Nancy bilang bahwa ada begitu malaikat banyak di tempat ini. Ada ribuan malaikat yang siap menunggu perintah kalian. Kalau kalian cukup bisa melihat. Kalian bisa lihat itu. Karena kenapa? Sekali lagi nature manusia kita. Alami kita itu hidup di karena roh. Ya, jadi sekali lagi apa sih? Kenapa manusia tidak suka tentang yang namanya roh? Karena buat sebagian orang ini berbicara mengenai serem kak, serem. Dan mungkin sebagian kalian yang gak pernah hidup, yang gak pernah tahu namanya dunia roh, kalian akan beranggapan bahwa itu hal yang sangat mengerikan buat kalian. Karena kenapa? Banyak orang menganggap ini sebuah kebodohan. Makanya firman Tuhan dengan jelas, ya dengan jelas dibilang gini di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi manusia dunia tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa sekali lagi tetapi manusia dunia tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Jadi apa sih yang membuat kita tidak bisa terkoneksi? Kita gak bisa lihat alam supranatural, kita gak bisa ngerasain Tuhan, kita gak bisa roh kita terkonek sama Tuhan. Karena kenapa? Ada kebodohan yang dunia tawarkan buat kalian. Sekali lagi nature manusia, hidup kita itu roh. Jadi sebenarnya apa yang kamu gak lihat hari ini, yang mata rohmu belum bisa dibukakan, itu jauh lebih penting, itu jauh lebih dahsyat. Karena kenapa? Dengan mata rohanimu kamu bisa melihat. Dan saya beberapa kali saya lihat surga, saya pernah merasakan surga dan segala macam. Karena kenapa? Waktu manusia rohmu terbuka. Sekali lagi, karena kenapa? Mungkin sebagian kalian ini menganggap sebuah kebodohan. Mungkin sebagian kalian menganggap ini sebuah hal yang mengerikan. Tapi saya cuma bilang teman-teman, kalau kamu mau lihat provinsimu diubahkan, engkau harus berubah menjadi manusia roh. Engkau gak bisa hidup dengan daging. Karena sekali lagi daging gak pernah dapat bagian dalam hadirat Tuhan. Daging gak pernah dapat bagian di kerajaan surga. Sekali lagi. Jadi hari-hari ini Tuhan cuma bilang, siapa yang merindukan? Dia akan Tuhan bawa. Melihat apa yang mungkin tidak bisa kalian lihat. Karena sekali lagi nature hidup kita itu roh. Makanya firman Tuhan, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dengan lagu yang bagus, bukan menyembah dengan musik yang bagus, bukan menyembah cuma dengan sekedar loncat-loncat anak muda, tetapi rohmu terkoneksi dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat penyembahanmu naik ke surga. Hidupmu itu yang membuat kamu bisa melihat apa yang mungkin hari ini kamu gak bisa lihat. Teman-teman, adik-adik. Dulu saya juga gak percaya itu. Satu hari saya ingat banget teman-teman ya, saya mau kesaksian sedikit. Bagaimana Tuhan bawa saya melihat, bagaimana Tuhan bawa saya melihat sebuah nada-nada di surga. Jadi kalau kamu lihat ya di alam roh itu ya, waktu tuh mata kamu cukup dibukakan, ya itu keren. Musiknya bukan cuma musik yang seperti kamu dengar hari ini. Itu ada yang namanya tiba-tiba musik seperti gelombang, seperti air, seperti deru angin, desau angin, deru ombak, itu macam-macam. Kak, gimana caranya? Kamu mesti pastiin ya, manusia rohmu kebuka. Karena sekali lagi nature manusia harusnya hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya nanti sebentar kita akan nyembah Tuhan. Tuhan bilang ini cuman orang-orang yang mengingini. Jadi satu hari saya lihat gini bagaimana orang dibawa ke surga. Saya lihat kakak-kakak ya, kakak-kakak rohani saya, orang-orang di atas saya bilang ini. Saya lihat ini, saya lihat surga tapi saya bilang saya gak lihat apa-apa. Saya gak lihat apa-apa. Dan tiba-tiba saya lihat, apalagi waktu ada peperangan saudara. Saya lihat ada kelelawar, ada naga dan itu membuat saya tiba-tiba jadi ngeri. Dan membuat saya bilang gini, aduh serem juga kalau sampai saya bisa melihat itu. Dan tiba-tiba kebodohan manusia itu tiba-tiba merasuki hati saya. Dan membuat saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di roh. Yang membuat tiba-tiba
Saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang di roh. Dan satu hari saya bilang gini, Tuhan, saya pengen, saya mau. Dan Tuhan bilang gini, dan aku bilang gini, Tuhan, saya pengen dibawa dan melihat apa yang mungkin saya nggak bisa lihat. Satu hari saya ingat banget saya main musik. Saya lagi main musik, saya lagi nyembah. Saya tiba-tiba lagi nyembah, teman-teman. Oke, saya pengen kalian serius. Ya, saya waktu nyembah, saya bilang gini, Tuhan, saya pengen melihat nada-nada surga. Saya pengen melihat apa yang mungkin saya nggak bisa lihat. Saya pengen lihat apa yang mungkin saya nggak pernah tahu. Dan tiba-tiba hari itu waktu saya nyembah, saya ingat banget. Tiba-tiba mendadak ya, roh saya itu dibawa Tuhan ke satu tempat. Dan tiba-tiba saya bisa lihat sebuah air terjun Tuhan. Tiba-tiba saya melihat sebuah nada-nada yang ada di surga. Dan saya ingat banget tiba-tiba mendadak Tuhan kasih sebuah nada. Makanya ada lagu, kau taruh di mulutku nada-nada hasratmu. Itu apa? Itu waktu Tuhan bawa saya ke surga. Seperti gelombang, karena yang saya lihat ada gelombang penyembahan, ada gelombang hadirat Tuhan, ada gelombang nada-nada yang Tuhan pengen lepaskan ke bumi. Tapi masalahnya itu hanya bisa dilihat oleh manusia rohmu. Karena kenapa engkau harus balik ke provinsimu dengan manusia rohmu? Kamu gak akan pernah bisa lihat apa yang tidak terlihat kalau kamu tidak terbuka manusia rohmu. Tadi sudah belajar dengan Ibu Nancy, dengan Kak Nancy. Tentang namanya mendengar, tentang namanya mencium. Tapi masalahnya banyak orang menganggap ini sebuah kebodohan. Saya cuma bilang dulu saya juga seperti itu. Saya cuma mau kesaksian, dulu saya seperti itu. Tapi hari ini saya mau pastiin yang tidak terlihat itu lebih nyata. Karena kenapa? Dia siap menghembuskan dan siap memberikan. Karena kenapa? Sekali lagi malaikat begitu banyak. Ada ribuan malaikat yang kalian bisa perintahkan dan bawa pulang. Jadi firman Tuhan gini, seringkali kita nyembah, seringkali kita nyanyi. Tidak dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa? Kita cuma nyanyi dengan mulut kita. Kita nyanyi cuma dengan apa yang kita lihat. Tapi sesungguhnya yang terkoneksi dengan Tuhan adalah roh kalian. Nggak peduli kalian masih muda, nggak peduli kalian masih SD, nggak peduli kalian SMP. Karena nature manusia Tuhan bilang gini, dia diciptakan dengan roh Tuhan sendiri. Dia diciptakan dengan roh Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya kalau nature artinya hidupmu ya udah pasti. Kamu bisa melihat, kamu bisa tahu. Cuman masalahnya banyak orang tidak mengingini. Apa yang perlu kalian lakukan? Kemarin kalian sudah belajar, apa yang perlu kalian lakukan untuk, Kak bagaimana caranya? Untuk mata rohaniku terbuka. Tadi Ibu Nancy sudah bilang, biasakan berendam di hadirat Tuhan. Tapi saya cuma bilang, firman Tuhan bilang gini, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh. Kamu mesti memisahkan antara jiwamu, dagingmu dan rohmu. Karena sekali lagi roh itu tidak pernah dapat bagian. Daging itu tidak pernah mendapat bagian di hadirat Tuhan. Sekali lagi, ayo nantikan Tuhan. Karena saya pernah baca satu buku yang saya tahu ini buku keren banget. Bahwa dikatakan gini, tempat aktivitas Roh Kudus. Dan bagian manusia yang menarik Tuhan, yang membuat Tuhan tertarik adalah manusia roh. Sekali lagi ya saya baca satu buku dan buat saya keren banget bukunya. Tempat aktivitas Roh Kudus dan bagian yang paling menarik di mata Tuhan dan di hati Tuhan adalah roh manusia. Jadi Tuhan gak pernah tertarik dengan kegantenganmu.
Tuhan gak pernah tertarik dengan kehebatanmu nyanyi adik-adik. Tuhan gak pernah tertarik dengan kamu sekedar loncat-loncat di ibadah. Yang Tuhan tertarik dengan manusia rohmu. Jadi sesungguhnya apa yang kamu gak lihat hari ini menentukan sekali. Ya, itu menentukan sekali. Saya mau kesaksian satu kali lagi. Jadi satu hari saya ingat banget kenapa, makanya saya bilang gini, yang di roh itu begitu amat sangat nyata. Saya cuma bilang teman-teman bahwa yang di roh itu begitu amat sangat real. Karena sekali lagi engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan pastikan hari ini buat orang-orang yang rindu dan Tuhan pasti akan membawa dan melihat apa yang ada di roh. Apa yang mungkin kalian gak lihat. Satu hari saya pernah dibawa mama saya ingat banget. Hari itu mama saya baru bertobat. Mama saya baru bertobat, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya dibawa ke sebuah KKR yang sangat besar di kota Jakarta. Ya, di pusat Jakarta, saya dibawa ke sebuah KKR yang cukup banyak orang hari itu. Mungkin puluhan ribu orang hari itu datang memenuhi stadion bola. Begitu amat sangat banyak. Hari itu saya gak pernah tahu yang namanya dibawa ke dunia roh. Saya gak pernah tahu. Saya gak pernah ngerti. Karena hari itu saya juga baru yang tahu namanya tentang karismatik yang kayak begini-gini ya saudara ya. Karena orang tua saya dari Katolik. Saya gak pernah tahu. Saya gak pernah ngerti. Hari itu saya juga gak pernah tahu. Tapi hari itu tiba-tiba waktu penyembahan itu dinaikkan. Waktu lagu penyembahan itu dinaikkan. Waktu aliran penyembahan itu dinaikkan, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya yang hari itu mungkin gak seperti kalian diajarin. Hari ini kamu diajarin, oh caranya kayak begini. Kemarin diajarin sama Ibu Ruth, sama Bapak Leo tentang namanya apa? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa? Kok peperangan rohani sih? Waduh, kalian ini ya. Mercy seat, betul. Bagaimana kalian harus mengalami yang namanya mengalami mercy seat. Waduh, baru kemarin diajarin, sekarang sudah lupa, luar biasa. Bagaimana kalian harus mengalami namanya permukaan. Ini bener, pinter. Siapa yang bilang permukaan tadi? Ya, ntar dapat hadiah dari Tuhan dibawa ke surga ya. Udah percaya aja. Ya. Hari itu saya gak ada yang ngajarin. Hari itu saya gak pernah tahu apa yang namanya yang tidak terlihat. Saya seorang anak kecil. Saya mungkin masih kelas 1 SMP hari itu. Saya gak tahu, saya lupa. Dan hari itu tiba-tiba mendadak. Waktu penyembahan itu dinaikkan. Dan saya bilang ya. Hari itu waktu penyembahan itu dinaikkan. Saya begitu amat sangat mengingini. Waktu saya lihat. Ada para penyembah di tengah lapangan. Saya cuma bilang gini, di hati saya ingat, saya pengen banget satu hari ada di sana. Satu hari saya pengen ada di sana. Karena saya ingat banget hari itu adalah hari besoknya saya ulang tahun. Ya, besoknya ulang tahun. Jadi mama saya ngajak saya karena saya pengen dapat hadiah. Jadi saya mau ikut. Tapi hari itu waktu penyembahan itu dinaikkan, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya sangat mengingini dan tiba-tiba saya nyanyi. Saya ikut nyanyi dan tiba-tiba apa yang terjadi? Saya tahu hari itu mungkin Roh Kudus, saya tahu mungkin hari ini saya tahu itu Roh Kudus, hari ini saya tahu roh saya dibawa. Dan tiba-tiba mendadak saya cuma bilang ini, saya pengen ada di situ. Dan tiba-tiba saya lihat ada sebuah penyembahan yang terus dinaikkan. Saya nggak tahu itu apa. Dan tiba-tiba saya ikut menyembah. Tiba-tiba roh saya seperti dibawa. Hari itu saya gak pernah tahu yang namanya manusia roh. Saya gak pernah ngerti. Jadi saya cuma bilang buat teman-teman yang mungkin hari ini kamu gak ngerti. Percayalah, mengingini. Nanti kamu akan dibukakan manusia rohnya. Ya. Tadi mungkin sebagian di awal kalian sudah ada di bawah. Mungkin tur itu buat aku masih sebagian kecil. Apa yang Tuhan pengen kasih lihat sama kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa lihat malaikat kalian. Kalian bisa melihat seperti Ibu Nancy bilang ada roh-roh di depan kalian. Dan tapi yang saya tahu manusia rohmu akan menjadi
orang-orang yang akan menduduki setiap provinsi kalian. Kenapa? Kalian itu prajurit, kalian sedang diperlengkapi Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba roh saya seperti dibawa, saya nggak tahu. Hari ini saya tahu itu roh saya dibawa. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Dari seorang anak gembel, saya seorang yang mungkin tidak bisa main musik. Keluarga saya sangat miskin. Papa saya meninggalkan saya sedemikian hebat. Dan tiba-tiba waktu satu kali roh itu membawa saya dan melihat. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba mendadak Tuhan mengajarkan saya tentang artinya menyembah. Saya cuma bilang teman-teman, sampai hari ini tidak ada satu guru pun yang ngajarin saya main musik. Ya, tidak ada satu guru pun yang bisa ngajarin saya, bukan bisa. Tidak ada satu guru pun yang ngajarin saya main musik. Seorang anak yang miskin, saya ingat saudara kalau tahu kesaksian saya cuma ambil keyboard. Ambil keyboardnya apa Kak? Saya gambar piano di papan. Dan saya gambar piano. Hari itu tidak ada satu pun yang ngajarin. Dan saya percaya manusia Roh Kudus, Tuhan sendiri, rohnya yang akan ngajarin kalian bagaimana harus berperang, bagaimana harus menduduki katamu. Karena saya lihat, saya ngalamin sendiri bagaimana Tuhan ngajarin saya main musik. Dia di sebelah saya, dia ngajarin saya chord ini, chord itu, chord ini dan chord itu. Hari itu saya nggak pernah tahu yang namanya C. Kreismayer 7-5. Saya nggak tahu C dimin 7-5, saya nggak ngerti. Yang saya tahu saya pencet itu. Dan hari ini saya tahu, oh itu ternyata chord itu. Dan saya tahu Tuhan sendiri yang ngajarin. Jadi kalau rohmu cukup mengingini dan terbuka, dia akan mengajari kamu. Dia akan ngajarin kamu. Kenapa? Yang tidak terlihat lebih penting dari apa yang kamu lihat hari ini. Karena roh itu akan ngajarin kalian. Dan roh itu sendiri, ya, di alam supernatural, kalian akan tahu yang bagaimana kalian harus berperang, menduduki kotamu. Kamu menjadi penyembah, kamu naikin mesbah di kotamu. Kamu berdiri buat kotamu, kamu nyembah buat kotamu. Dan satu hari tiba-tiba saya diajarin bagaimana chord ini. Saya bilangin ini chordnya bagus sekali. Dari keyboard papan tiba-tiba anugerah kemurahan Tuhan membuat saya dapat keyboard yang mungkin main-mainan dari saudara saya. Dan setiap kali saya nyembah, setiap kali saya main, saya cuman pencet chordnya. Dan saya nggak tahu itu chordnya apa. Dan saya tahu ini chordnya enak, ini chordnya bagus. Dan saya mulai gambarin, oh ini itemnya di sini, putihnya di sini, itemnya di sini. Jadi kamu tahu, kalau nature manusia rohmu, hidupmu adalah dengan roh. Roh sendiri itu akan ngajarin kamu. Dan roh sendiri akan membawa kalian. Dan tiba-tiba Tuhan ngajarin saya. Dan roh yang sama satu hari membawa saya main di tempat yang sama seperti yang roh bawa. Waktu saya ada di sebuah stadion yang sangat besar di kota Jakarta. Sekian puluh tahun lalu, sekian puluh tahun kemudian, tiba-tiba roh yang sama menggiring dan membawa saya main di tempat yang Tuhan bawa saya. Dan yang lebih kerennya lagi, tanggalnya sama. Gak usah tepuk tangan ya. Saya gak perlu ditepuk tangan. Karena kenapa? Saya gak pengen kalian cuma tepuk tangan. Dan kalian pulang dari sini gak ngalamin apa-apa. Kalau kalian lihat tadi Ibu Nancy, dia adalah seorang penglihat yang sangat cukup dipakai Tuhan. Dia lihat di atas kita ada begitu banyak malaikat. Masalahnya sekali lagi, malaikat itu bergerak. Makanan malaikat adalah penyembahanmu. Jadi kalau kamu gak biasa menyembah dalam roh dan kebenaran, kamu gak akan pernah bisa aktifkan malaikat itu. Saya cuma bilang teman-teman, sekali lagi waktu saya baca buku, tempat yang membuat Tuhan tertarik dengan hidupmu
bukan kegantenganmu. Bukan kau anak pendeta. Bukan kamu pelayanan. Tapi dikatakan yang menarik dan Tuhan memperlihatkan perhatiannya buat kamu. Dia tertarik dengan manusia rohmu. Makanya firman Tuhan bilang gini, kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa di sini yang sekali lagi pengen dibawa Tuhan? Boleh angkat tangan? Tuhan cuma bilang gini, buat orang-orang yang mengingini. Buat orang-orang yang cukup mengingini. Karena aku gak pengen uang begitu banyak dikeluarkan untuk kedatangan kalian. Tapi kalian gak pernah bawa apa-apa. Pastikan kalian bawa malaikat. Pastikan mata rohanimu kebuka. Sekali lagi firmannya mungkin buat kebanyakan orang ini menakutkan. Tapi sekali lagi nature manusia adalah hidup dengan roh. Jadi apa yang tidak kelihatan harusnya kalian bisa lihat itu. Ya, saya percaya karena di surga itu saya lihat ada gelombang, ada air terjun. Ya mungkin tadi yang Ibu Nancy bilang ada, kalau kalian lihat ada kuasa kegelapan. Tapi yang saya pengen ajarin kalian, di surga itu kalian bisa lihat namanya air terjun. Para malaikat menyembah Tuhan. Dan itu bisa kalian lihat. Dan itu bisa kalian rasakan. Tapi seberapa kalian mengingini. Karena saya lihat ada begitu banyak mungkin di tempat ini tidak sangat mengingini. Tapi Tuhan dengan jelas roh itu akan dihembuskan buat orang-orang yang mengingini. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Bu Nancy, silakan.